Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatu Zahra, Prodi Ekonomi Syariah semester 3 akan memaparkan materi minggu kemarin mengenai konsep dasar ekonomi makro. Dalam kehidupan bernegara, masalah ekonomi harus dipahami secara menyeluruh. Melalui ekonomi makro, kita membahas fenomena seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, di poin pertama ada di pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Menurut para ahli seperti Gregory Mankiw, Sadoro Sukirno, Samuelson dan Nordaus, Dorenbos dan Pisker, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah kegiatan ekonomi secara agregat yang di dalamnya termasuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah yang menjaga keseimbangan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu gambaran besar dari perekonomian suatu negara, mulai dari pendapatan nasional yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu produk. Ada pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan produktivitas barang dan jasa dan pendapatan negara dari waktu ke waktu. Ada inflasi yaitu peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan pengangguran. Selain itu kebijakan fiskal dan moneter juga ya untuk menjaga kestabilan negara, menjaga kestabilan ekonomi negara, dan yang terakhir ada neraca pembayaran, yang mana ini menggambarkan hubungan ekonomi satu negara dan dunia internasional. Tujuan mempelajari ekonomi makro untuk memahami cara kerja perekonomian secara menyeluruh agar tercipta stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator ekonomi makro yang sering digunakan ada PDB, ada juga inflasi atau tingkat inflasi, ada tingkat pengangguran, ada neraca pembayaran, dan distribusi pendapatan. Apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Secara garis besar, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro yaitu kalau ekonomi mikro cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan terkait keputusannya dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Kalau ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas kinerja perekonomian secara menyeluruh. Ini termasuk di dalamnya ada inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, ada kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah teman-teman, ekonomi makro ini mempelajari tentang kinerja perekonomian secara menyeluruh untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Semoga pemahaman tentang ekonomi makro ini membantu menciptakan keputusan dan kebijakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.